kita ambil dari beberapa materi di sini seperti tanya apa? Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Nah teman-teman, Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar, juga dikenal sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. Julukan sebagai kota pelajar dan kota pendidikan disematkan pada Yogyakarta karena banyaknya kampus atau sekolah yang berkualitas yang menjadi tujuan favorit para pelajar untuk studi dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, siang ini kita akan mengunjungi salah satu lokasi wisata edukasi terbaik di kota Yogyakarta, yaitu Taman Pintar Yogyakarta. Nah, Taman Pintar adalah wahana wisata yang berada di pusat kota Yogyakarta, yaitu di Jalan Panembahan Senopati nomor 1 sampai dengan 3 Yogyakarta. Taman Pintar berlokasi di sebelah timur kawasan Benteng Vredenburg, tidak jauh dari Malioboro, tepatnya di Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, kota Yogyakarta. Taman Pintar merupakan sebuah taman tempat wisata sekaligus pengetahuan dengan berbagai permainan, kreativitas, teknologi, dan penerapannya. Taman ini memadukan tempat wisata, rekreasi, ataupun edukasi dalam satu lokasi. Taman Pintar memiliki beberapa arena bermain sekaligus sarana edukasi yang terbagi dalam beberapa zona. Saat ini ada 35 zona dan 3.500 alat peraga permainan yang edukatif. Taman Pintar digagas pertama kali oleh Wali Kota Yogyakarta saat itu Bapak Heri Yudianto, kemudian diresmikan pada tanggal 16 Desember 2008 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Taman Pintar Yogyakarta. Nah, kita baru saja melintas di Jalan Suroto Kota Baru dan saat ini kita berada di Jalan Yosudarso, yaitu jalan lingkar Stadion Kridosono yang lokasi stadionnya ada di sebelah kanan kita. Nah, selanjutnya dari Jalan Yosudarso kita menuju Jalan Abu Bakar Ali. Dan saat ini kita berada di Jalan Abu Bakar Ali. Nah, selanjutnya dari Jalan Abu Bakar Ali kita terus ke arah barat menuju Jalan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Malioboro. Dan kalau kita perhatikan, saat ini di kawasan pedestrian Malioboro terlihat cukup sepi pengunjung ya. Kemudian untuk lalu lintasnya di Jalan Malioboro ramai lancar. Nah kemudian untuk cuaca saat ini cukup cerah ya, dengan suhu berkisar 31 derajat Celcius. Nah selanjutnya di depan kita, di sebelah kiri kita adalah Plaza Malioboro. Plaza Malioboro adalah salah satu mal di kawasan Malioboro dan lokasi ini merupakan salah satu lokasi favorit wisatawan untuk menikmati malam di Jalan Malioboro. Nah saat ini kita masih berada di kawasan Malioboro, tepatnya di Jalan Margo Mulyo. Di sebelah kanan kita ya, ini adalah Gedung Kepresidenan Republik Indonesia atau Gedung Agung Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang saat ini sedang direvitalisasi, dan di depan kita ini adalah kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, dari kawasan titik 0 km Yogyakarta kita berbelok ke arah kiri menuju Jalan Panembahan Senopati. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Panembahan Senopati. Kita berjalan ke arah timur ya. Nah kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita atau di
depan dari Gedung Bank Indonesia yang ada di sisi kanan kita ini adalah Taman Parkir Senopati. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Museum Benteng Vredenburg yang saat ini sedang direvitalisasi. Nah, lokasi Taman Pintar ada di sebelah kiri kita atau di timur Benteng Vredenburg. Dan selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir dulu, teman-teman. Nah, saat ini kita berada di pintu utama masuk Taman Pintar Yogyakarta dan terlihat di sini ada tulisan Taman Pintar dan logo kembang api ya. Nah, kembang api sendiri adalah simbolisasi dari intelijensi dan imajinasi. Dalam bahasa Jawa, kembang api menggambarkan meletik, pintar, atau padang makbiar. Nah, kembang api merupakan sesuatu yang menyenangkan, menghibur sesuai dengan visi Taman Pintar sebagai wahana ekspresi dan kreasi sains dalam suasana yang menyenangkan. Nah, kemudian ada yang paling ikonik di area playground, yaitu keberadaan koridor air yang ada di depan kita. Nah, koridor air adalah sebuah display air yang memberikan tampilan di mana di sini terlihat ada aliran air mengalir secara seragam atau laminer dari kanan ke kiri dan jumlahnya cukup banyak ya. Sehingga seolah-olah membentuk semacam lorong air pancuran. Kemudian di ujung utara koridor air ini ada Gong Perdamaian Nusantara. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Gong Perdamaian Nusantara ini diresmikan di Taman Pintar pada tanggal 20 Mei 2008. Gong Perdamaian ini merupakan lambang persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yang divisualisasikan dengan pencantuman lambang 5 kepercayaan agama yang diakui di Indonesia. Lambang daerah dari 33 provinsi dan 444 kabupaten atau kota di Indonesia di sekeliling Gong. Nah, kemudian di depan kita ini adalah salah satu gedung utama yang bentuknya oval. Nah, di gedung ini ada beberapa zona, antara lain zona akuarium air tawar, zona kehidupan purba, dome area, zona iklim dan gempa bumi, zona biologi, zona fisika, dan zona jembatan sains. Nah, kemudian di sebelah timur gedung oval ini ada gedung utama lainnya, yaitu gedung kotak. Nah, di gedung kotak ini ada banyak zona, antara lain ada zona panas bumi, zona sea life, zona teknologi populer, dan masih banyak zona lainnya yang tentunya cukup menarik untuk dikunjungi. Nah, kemudian zona di luar gedung utama atau gedung kotak dan oval yang menarik antara lain ada planetarium, kemudian ini ada gedung PAUD ya. Nah, kemudian di lokasi playground di sini ada kampung kerajinan dan di dalamnya ada beberapa zona yang cukup menarik ya untuk dikunjungi, yaitu zona kreasi gerabah, kemudian lukis gerabah, lukis kaos, dan kreasi batik. Nah, selanjutnya di sebelah utara kampung kerajinan ini ada zona pengelolaan sampah ya. Kemudian juga ada di sini zona perpustakaan dan science theater. Nah, zona selanjutnya ada zona etika lalu lintas. Nah, di zona ini ada dua area, yaitu indoor dan outdoor. Nah, di area indoor pengunjung dapat mengakses informasi tentang teori dan praktek safety reading. Nah, kemudian untuk yang outdoor lebih ditujukan untuk anak-anak, yakni mengenal sejak dini cara berkendara dan berlalu lintas. Nah, zona lain yang cukup menarik yang berada di luar gedung kota maupun gedung oval ini adalah zona wahana bahari, di mana di sini merupakan zona petualangan singkat mengelilingi miniatur perairan dengan kapal mini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki gedung oval kotak. Namun sebelum kita memasuki gedung, kita beli tiket dulu teman-teman ya. Dan untuk tiket masuknya dari sisi harga terlihat cukup terjangkau, di mana untuk tiket masuk gedung oval kotak, untuk tiket anak-anak dikenakan biaya atau tarif Rp14.000 dan dewasa Rp24.000.
Nah, zona pertama yang bisa kita lihat saat kita memasuki gedung oval kotak adalah akuarium air tawar. Nah, akuarium ini bentuknya setengah lingkaran sehingga kita bisa berjalan di lorong akuarium dan merasakan sensasi karena seolah-olah kita dikelilingi oleh ikan-ikan air tawar di sekitar kita, baik di samping kanan kiri kita maupun di atas kita. Nah, jenis ikan air tawar yang ada di sini antara lain ada ikan nila, patin putih, patin hitam, koi, silver dollar, lele, sapu-sapu, catfish, arwana, jengiskan, tomang, ikan aligator, udang, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Nah, selanjutnya zona kedua di gedung oval adalah zona kehidupan purba. Nah, di sini dipamerkan binatang purba yang hidup sekitar 250 juta tahun yang lalu yang bernama dinosaurus. Di mana dinosaurus adalah binatang purba yang sangat besar. Dinosaurus berasal dari dua kata yaitu dino atau kadal, saurus yang artinya menakutkan, kejam, dan buas. Nah, jenis dinosaurus yang ditampilkan di zona ini adalah T-Rex atau Tyrannosaurus dan Kentrosaurus yang salah satunya dilengkapi dengan teknologi robotik yaitu alat peraga yang dapat bergerak dan mengeluarkan suara. Nah, di zona kehidupan purba ini juga terdapat diorama kehidupan dari manusia purba seperti Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus. Nah, selanjutnya kita memasuki ruangan dome area. Nah, dome area merupakan bangunan yang berbentuk kubah dan terdapat berbagai macam penemuan-penemuan penting dari para ilmuwan terkenal. Nah, di lantai satu ini terdapat berbagai macam alat peraga yang dapat dimainkan seperti Wimshurst Machine, terowongan ilusi, rel udara, kemudian spektrum warna, dan masih banyak lagi alat peraga lainnya. Nah, salah satu alat peraga yang unik ini adalah terowongan ilusi, di mana alat peraga ini berbentuk cakram dengan papan berputar yang memiliki pola tertentu. Bila diputar ke arah kanan akan semakin membesar, yang artinya para pengunjung akan merasa masuk ke pusat lorong. Sebaliknya apabila diputar ke arah kiri akan mengecil, yang artinya pengunjung akan merasa keluar dari pusat lorong. Nah, fenomena ini sebenarnya merupakan sebuah ilusi optik semata. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada alat peraga lainnya yaitu AR Sandbox yang merupakan media berbasis augmented reality yang dirancang untuk menjelaskan konsep tipologi tanah secara real. Nah, selanjutnya di depan kita memasuki area BMKG atau zona cuaca, iklim, dan gempa bumi. Nah, di sini dijelaskan berbagai macam fenomena alam tentang terjadinya hujan, banjir, ataupun gempa. Nah, yang paling menarik di zona ini terdapat simulator gempa yang sudah terkomputerisasi sehingga dapat menghasilkan guncangan gempa bumi dengan tingkatan skala yang menyerupai aslinya. Dan simulasi ini menggunakan 10 data gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya gempa Jogja 27 Mei 2006 ya. Nah, selanjutnya dari area BMKG kita menaiki tangga melingkar dan di dinding di sisi kanan dari tangga melingkarnya ada yang unik teman-teman, dimana di sini dipajang gambar atau foto-foto dan biografi dari para ilmuwan mancanegara ataupun ilmuwan Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada ilmuwan mancanegara seperti Pythagoras, Avicenna atau Ibnu Sina, Gregor Mendel, Nikola Tesla, dan untuk ilmuwan dalam negeri ada Profesor Dr. Enia Listiani Dewi, salah satu ilmuwan wanita Indonesia penemu katalis baru untuk sel bahan bakar. Selanjutnya ada Presiden Republik Indonesia yang ketiga yaitu Profesor Dr. Eng B.J. Habibie yang juga seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. Nah, teman-teman, selanjutnya kita memasuki zona luar angkasa, di mana di sini dijelaskan tentang fenomena alam terkait sistem tata surya kita, antara lain ada gerhana bulan, gerhana matahari, komet, dan asteroid serta nebula. Nah, selanjutnya dari zona luar angkasa kita memasuki zona biologi, di mana di zona ini kita disuguhkan antara lain digital aquarium yang mengandalkan interaktif proyektor untuk memberikan gambaran real dunia bawah laut.
Nah, di sini pengunjung dapat berinteraksi langsung ya dengan ikan dan mengetahui informasi tentang ikan-ikan tersebut hanya dengan menyentuhnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di Taman Pintar ini banyak digunakan sistem informasi berbasis teknologi komputer. Contohnya antara lain ada ITC Metamorphosis seperti yang ada di depan kita. Nah, di sini juga ada namanya Anatomy Smart Table, disajikan untuk memberikan pengalaman membedah tubuh manusia yang sesungguhnya. Dan tak kalah menarik, di sini ada alat peraga kerangka manusia saat bersepeda ya, di mana gerakan kerangka manusia mengikuti gerakan kita saat mengayuh sepeda. Nah, teman-teman, selanjutnya dari zona biologi kita lanjut ke zona fisika. Di sini ada beberapa alat peraga, karena ada peraga optik, paku ajaib, cermin ajaib, dan masih banyak lagi alat peraga yang lainnya yang tentunya sangat edukatif disertai cara memainkannya. Nah, salah satu alat peraga yang menarik di sini namanya generator pedal, di mana di sini menciptakan energi listrik dari tenaga manusia yang melakukan gerakan memutar pedal sehingga menghasilkan energi listrik untuk menghidupkan lampu. Nah, teman-teman, selanjutnya dari zona listrik ataupun zona fisika, kita selanjutnya menuju namanya zona jembatan sains, dimana di zona jembatan sains ini terletak di lantai 2 gedung oval yang merupakan penghubung antara gedung oval dan gedung kotak. Nah, di zona ini menyediakan berbagai peraga sains tentang matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, seperti penjumlahan putar, slot hiperbolik, keseimbangan bola, lintasan sikloid, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya alat-alat peraga ini juga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya. Nah, selanjutnya dari jembatan sains kita menuju zona panas bumi atau geothermal. Nah, zona panas bumi atau geothermal ini berada di gedung kotak lantai 2 yang memberikan gambaran tentang proses pengeboran geothermal yang mendekati aslinya, dari mulai proses penelitian sampai dengan pengolahan, yaitu dimulai dengan penggambaran hutan di pegunungan, kemudian dilakukan penelitian tentang adanya panas bumi, pengeboran, sampai pada pengolahan di tempat produksi. Dan penggambaran ini dikemas dengan beberapa ITC dan alat peraga yang interaktif. Nah, kemudian dari zona panas bumi selanjutnya kita menuju zona Sea Life yang terletak di lantai 2 gedung kota Taman Pintar, di mana di sini memberikan edukasi tentang kehidupan dalam laut serta pentingnya menjaga kelestarian perairan Indonesia. Zona Sea Life berisi pengetahuan akan 4 zona kedalaman laut, yaitu Trench, Abyssal Zone, Midnight Zone, Twilight Zone, dan Sunlight Zone. Nah, kemudian dari zona Sea Life kita selanjutnya menuju lorong ilusi, di mana di sini kita akan mengerti yang dimaksud dengan ilusi optis, yaitu ilusi yang terjadi karena kesalahan penangkapan mata manusia. Kemudian ada ilusi fisiologis dan ilusi kognitif yang diasumsikan terjadi karena anggapan pikiran terhadap sesuatu di luar gambar itu sendiri. Nah, contoh di depan kita ini adalah ada garis biru yang sebenarnya tegak lurus tetapi terlihat melengkung karena ilusi optik. Nah, contoh lain di sini di mana ada gambar burung dan pohon serta bunga, tapi persepsi kita melihat sebagai seorang gadis cantik. Nah, zona selanjutnya ini adalah zona teknologi populer, di mana berada di lantai 2 gedung kotak Taman Pintar Yogyakarta. Dan sesuai namanya, zona ini menyajikan fitur
yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian dan didominasi oleh lampu LED dan neon glow. Nah, adapun peraga andalan yang ditawarkan di zona ini adalah virtual reality atau VR, di mana teknologi yang membuat penggunanya dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Nah, kemudian zona berikutnya adalah zona jelajah Menara Eiffel yang dibangun oleh Kedubes Prancis. Nah, zona Eiffel ini meliputi miniatur Menara Eiffel sesuai dengan skala asli setinggi 2 meter, dan di dalam zona ini pengunjung dapat melihat video tentang kondisi dan situasi Menara Eiffel saat ini, serta lettering infografi Menara Eiffel. Kemudian melihat perbandingan waktu antara Jogja dan Prancis dengan menggunakan jam dinding, dan beberapa area spot foto yang tentunya sangat menarik. Selamat siang adik-adik semua. Siang. Ya, maaf, dari SMP mana atau dari SMA mana? SMK PSC Al-Huda. Kota mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Ya. Udah berapa hari? Udah 2 hari. 2 hari ya. Maaf, dengan perwakilannya dengan siapa? Kakak siapa? Repi. Oh ya. Ini rombongannya berapa bis? 1 bis. 1 bis ya. Iya. Lalu wisatanya ke Jogja kemana aja? Udah ke Taman Pintar, Malioboro, Pantai Parangtritis. Lalu kesan-kesan adik-adik semua tadi sampai di Taman Pintar ini apa? Apalagi Kesan-kesannya apa? kesannya banyak yang begitu banyak pengetahuan yang kita ambil dari beberapa materi di sini, seperti mengetahui bangsa pahlawan gitu, dan pesannya tetaplah belajar dan menjadi orang pintar. Untuk kota Jogja apa? Jogja Hebat. Oke, makasih banyak ya. Sehat selalu. Nah, teman-teman, zona selanjutnya ini adalah zona KPU, di mana zona ini merupakan zona demokrasi dan pemilu atau rumah pintar pemilu yang diresmikan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018. Dan zona ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah kota Yogyakarta dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI. Nah, dalam zona ini memberikan gambaran tentang proses pemilu dan suasana pemilu yang mendekati aslinya. Nah, kemudian dari zona KPU kita beralih ke zona memorabilia. Di zona ini ada zona keraton, zona kepresidenan, zona tokoh pendidikan. Nah, zona keraton di sini teman-teman bisa belajar tentang sejarah raja-raja Kesultanan Yogyakarta dan berbagai macam bergodo atau prajurit keraton. Nah, kemudian di zona tokoh pendidikan ini ada berbagai potret dari tokoh-tokoh pendidikan nasional. Kemudian untuk zona kepresidenan teman-teman bisa belajar sejarah dari presiden pertama sampai dengan presiden yang sekarang. Dan di sini juga ada peninggalan atau barang-barang dari Presiden Republik Indonesia, yaitu presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Nah, kemudian zona selanjutnya ini adalah zona budaya, di mana di sini menampilkan alat musik tradisional secara interaktif. Nah, di zona ini ditampilkan alat peraga berupa alat musik tradisional, yaitu gamelan seperti saron, gendang, gong, bonang, dan lain-lain, yang tentunya dilengkapi dengan multimedia musik tradisional sehingga memudahkan pengunjung untuk memainkan gamelan. Selamat siang adik-adik semua. Maaf, dari mana adik-adik semua? Dari SMP Negeri 1 Trawulan. Dari Jawa Timur ya? Iya. Tepatnya dari kota mana? Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur. Sudah berapa hari sampai di Jogja? Baru hari ini semalam. Lalu udah wisata kemana aja? Pantai Parangtritis.
ya? Museum Dirgantara sama Taman Pintar. Oh, kesan-kesannya apa waktu sampai di Jogja? Senang banget sih. Dapat pengalaman baru juga. Nah, kemudian dari zona budaya kita menuju zona kebaikan air, dan zona kebaikan air ini adalah hasil kerjasama Taman Pintar dengan pihak PT Tirta Investama. Dan zona ini dilengkapi dengan berbagai area edukasi seperti area edukasi pijar, pilih, jaga, dan rawat yang memberikan pengetahuan bagaimana menjaga kualitas air dan kuantitas air. Nah, kemudian dari zona kebaikan air selanjutnya kita menuju zona Indonesiaku, di mana di sini terdapat miniatur Candi Borobudur dan berbagai jenis serta ragam batik Nusantara. Nah, selanjutnya dari zona Indonesiaku kita menuju zona metalurgi Nusantara yang memberikan edukasi tentang salah satu produk sains yaitu keris, di mana keris merupakan salah satu senjata warisan budaya Nusantara yang diakui UNESCO dan seringkali dikaitkan dengan mistis dan supranatural. Padahal keris terbentuk dari proses sains canggih yang disebut dengan metalurgi. Nah, zona selanjutnya yang lokasinya ada di lantai 3 gedung kotak, ini adalah zona yang unik dan menarik, yaitu zona dunia terbalik dan zona 90 derajat. Dimana di sini kita disuguhkan berbagai spot foto yang menarik, yang seolah-olah kita berposisi terbalik ya. Nah, secara sains dijelaskan bahwa perbedaan posisi dalam melihat suatu objek bisa menimbulkan ilusi optik, sehingga muncul perbedaan persepsi dalam memandang suatu objek yang sama. Konsep inilah yang disajikan dalam zona 90 derajat dan zona dunia terbalik. Nah, selanjutnya di lantai 3 di gedung kotak ini, selain zona dunia terbalik, di sini juga ada pertunjukan 4 dimensi dan Dino Adventure. Jika teman-teman berminat, teman-teman bisa membeli tiket di loket yang telah disediakan. Nah, kemudian dari lokasi ini selanjutnya kita turun ke lantai 1, dan di lantai 1 merupakan food court area ya, dimana di area ini terdapat berbagai macam jenis makanan dan minuman. Selain itu di sini juga merupakan pintu keluar dari gedung utama, yaitu gedung oval dan gedung kotak. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Taman Pintar Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.